jelas memang kalau ditanya apakah saya punya niatan untuk menyeriusi upaya untuk memimpin Trenggalek dan memperoleh amanah rakyat untuk itu, memang saya serius. Dan keseriusan itu ditunjukkan dari saya sudah officially, secara official saya di sini gitu kan. Saya itu sudah di Trenggalek. Memang ada batasan-batasan birokrasi yang belum bisa saya lepaskan karena saya masih berdinas di Jakarta. Ini adalah masa transisi di mana kita mematangkan dulu segala hal. Sebagaimana saudara sekalian ketahui, saya juga memang mengikuti proses yang dilakukan oleh beberapa partai di Trenggalek dalam kaitan dengan kemungkinan dicalonkan. Memang saya itu sepertinya pertama sudah diklarifikasi dari sumber media yang pertama kali mengeluarkan artikel yang kemudian menjadi satu referensi terus untuk wartawan-wartawan lain gitu. Yang harus saya klarifikasi gitu, ditulisnya siaran pers, nggak ada siaran pers dari saya gitu, dan media tersebut memberikan kesempatan hak jawab dan saya sudah klarifikasi bahwa tidak ada statement dari saya seperti itu. Jadi apapun yang sedang diikhtiarkan oleh rekan-rekan pemuda, rekan-rekan badan eksekutif mahasiswa, bukan official ya, bukan resmi, tapi sebagian aktivis-aktivis mahasiswa yang bergabung untuk mencari gitu ya calon pemimpin di Depok yang di luar dari nama-nama yang disodorkan oleh partai politik saat ini. Saya rasa itu sesuatu yang siapapun di sini pasti akan mengapresiasi, karena ini artinya generasi muda kita tidak apatis politik. Tapi mereka semua juga tahu bahwa saya ini memang mengabdi di Trenggalek. Partai-partai yang sangat saya hormati juga mencari satu sosok pemimpin yang ingin mereka usung untuk Trenggalek, yang mereka anggap bisa merealisasikan potensi Trenggalek. Saya rasa sebagai putra Trenggalek itu sesuatu yang tidak boleh saya abaikan. Itu sesuatu yang harus saya pertimbangkan dengan sangat serius, sehingga memang saya juga sudah terjalin dan sedang diproses di partai, terutamanya fraksi Demokrat yang isinya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Lalu memang apakah kemudian hanya itu saja? Pada intinya di sini kita sedang mencari dukungan politik seluas-luasnya untuk kemajuan Trenggalek. Jadi selama partai tersebut membuka pintu, memang tentunya kita harus hormati dan hargai gitu. Tapi memang di dalam perjalanan ternyata peluang untuk juga berproses di partai yang sebelumnya saya sempat berproses di Depok, yaitu PDI Perjuangan, itu juga di tingkat provinsi. Dan bukan hanya Trenggalek, ini terjadi juga di daerah-daerah lain gitu. Jadi jangan anggap ini Trenggalek saja. Nah, tentunya sekali lagi kita harus menyambut baik hal tersebut, dan saya berproses dengan menghormati norma-norma dan etika-etika serta aturan partai yang berlaku. Nah, ini bukan sembarang kota kecil. Disinilah leluhur saya yang ternyata dari mulai leluhur moyang sampai ke eyang kakung saya, Kiai Haji Muhammad Dardak, sampai ke ayah saya, itu lahir dan dibesarkan. Dan disinilah juga saya menghabiskan dari mulai kecil sampai besar masa-masa penting saya dengan keluarga besar Dardak. Jadi identitas kita sebagai Trenggalek, kita ini punya grup keluarga namanya Dardakers. Jadi Dardakers, tahu slogannya apa? Bangga menjadi orang Trenggalek. Itu slogan WhatsApp grup, slogan BBM grup kita. Jadi kita mengasosiasikan diri, Dardak itu slogannya apa? Trenggalek. Itulah yang menyatukan kita semua. Kita bangga menjadi Trenggalek. Nah, lantas bangga, terus apa yang membuat terpanggil lebih tepatnya tadi, yaitu tadi bahwasanya segenap lapisan masyarakat yang melalui perwakilannya berkomunikasi dengan saya menyampaikan bahwa ada satu harapan bahwa 14 tahun saya berkarir di birokrasi ya, jadi 14 tahun ini harus
diingat gitu bahwa saya tidak instan, bahwa tidak sekedar tiba-tiba ingin menjadi kepala daerah gitu. Jadi saya sekarang pimpinan di salah satu BUMN itu, termasuk bagian dari pimpinan, dan sudah 5 tahun kelima ini. Dan memang menjadi kepala daerah ini saya ibaratkan kayak di Indonesia nggak ada wamil gitu ya, nggak ada wajib militer. Jadi buat saya, rasa saya mengabdi kepada tanah air itu bisa saya wujudkan dengan menjadi kepala daerah. Alangkah lengkapnya pengabdian tersebut dilakukan di tanah leluhur yang memang hari ini menurut sebagian pihak dilihat bukan pilihan yang logis bagi seseorang dengan latar belakang seperti saya gitu. Dengan karir saya sekarang, dengan latar belakang pendidikan saya sekarang, ini bukan satu langkah maju menurut sebagian besar orang. Saya terus terang, tapi buat saya ini langkah maju, karena yang saya ukur itu bukan duniawi, tapi akhirat. Salah satu slogan yang saya usung sebagai aset utama untuk saya bisa bermanfaat bagi Trenggalek itu adalah memang jaringan dan pengalaman saya di pemerintahan pusat. Saat ini kita sedang giat-giatnya membangun infrastruktur nasional. Jadi ini adalah suatu agenda nasional yang sangat penting gitu. Dan saya memainkan salah satu peranan yang insya Allah tidak kecil di dalam hal tersebut melalui institusi di mana saya bernaung sekarang, yaitu di Penjaminan Infrastruktur Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. Oleh karena itu memang saya tidak serta-merta main mengundurkan diri begitu saja, karena ada tugas-tugas penting yang ingin kita selesaikan, yang kemudian akan menjadi aset bagi saya maupun bagi warga Trenggalek nantinya pada saat atau jika Allah menghendaki saya untuk maju. Itu satu. Jadi memang ini tetap saya nggak mau mendahului yang di atas. Maju tidaknya itu tergantung dia juga, karena kedua juga kalau memang nantinya saya terpilih, maka apa yang saya tinggalkan, istilahnya kan, hal yang saya tinggalkan dalam karir saya di sana itu akan menjadi aset. Apakah saya meninggalkan nama yang harum atau tidak? Jadi mohon doanya dari rekan-rekan sekalian bahwa etape terakhir atau fase terakhir dari pengabdian saya, kalau memang ternyata jalannya adalah akan ikut bertarung di dalam pilkada mendatang, itu akan terlaksana dengan baik dan tidak memalukan warga Trenggalek, yang akan membuka pintu jalan bagi makmurnya Trenggalek kalau saya diberi kepercayaan nanti sebagai bupati. Di sisi lain, kalau kita mau jujur, ada berapa nama yang sebenarnya sekarang ini berpotensi jadi kepala daerah dari sisi sosialisasi sekarang di Trenggalek nggak terlalu banyak, sehingga bisa dibilang sebenarnya semua itu juga mendaftar di sana. Saya nggak ingat apakah Mas Arifin hanya mendaftar sebagai wakil ya. Jadi itu saya nggak tahu, saya nggak bisa komentar masalah itu. Apakah memang itu nggak, coba ditanyakan ke beliau. Saya nggak tahu apakah Mas Arifin mendaftar hanya wakil atau juga bupati atau wakil bupati gitu kan. Cuma satu hal yang pasti ya memang siapa yang akan menjadi wakil itu bukan keputusan sepihak saya. Itu yang harus saya tegaskan. Sehingga hari ini belum bisa saya pastikan. Gitu, belum bisa saya pastikan. Tetapi memang saya justru berharap bahwa sosialisasi yang saat ini sudah dilakukan oleh siapapun di luar sana, termasuk yang kita hormati dua nama lain selain dari saya dan Mas Arifin tadi, kita harus berkomunikasi dengan baik. Kita semua dengan bapak yang saya hormati dan ibu yang saya hormati di sebelah sana, itu kita ini semua tidak ada yang pasti. Semua ini dinamis atau nama di luar tadi, tapi tentunya siapapun yang akan menjadi pasangan nanti, harapannya yang memang diterima oleh masyarakat, yang saling melengkapi, yang memiliki idealisme yang sama, dan memang akan sangat ideal kalau membawa satu pesan yang sama untuk Trenggalek, yaitu memang benar-benar seseorang yang masyarakat yakin memang bisa membawa Trenggalek ke level yang berbeda dari gimana Trenggalek sekarang.